Dan kita simak sejumlah informasi terpopuler di kanal cnbcindonesia.com sepanjang hari ini. Di informasi yang pertama, siap-siap untuk Anda yang sudah merencanakan cuti panjang karena rupanya pemerintah melarang mudik lebaran di tahun 2021 ini. Iya, pemerintah resmi melarang mudik lebaran pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021 dengan mempertimbangkan resiko dari penularan COVID-19. Ya, keputusan ini sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 Maret 2021. Hal ini berlaku bagi seluruh ASN, TNI, Polri, dan karyawan swasta maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat Indonesia. Sementara itu, menurut Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan angka penularan dan kematian COVID-19 masih tinggi, terutama pasca libur panjang. Ia menyebut cuti bersama Idul Fitri akan tetap ada selama 1 hari, namun tidak boleh ada aktivitas mudik. Wah, bagaimana nih Iva? Sudah siap dong belum mudik lagi nih tahun ini ya? Harus siap tapi ya tetap karena ini demi meredam penularan COVID-19. Nah, tapi meski dilarang mudik ada info lainnya nih yang cukup menghibur kita semua ya, di mana bantuan sosial pemerintah dipastikan akan cair pada tahun ini. Iya, betul sekali Alan. Jadi bantuan ini memang diantaranya adalah program sembako, bantuan pangan non-tunai, bantuan sosial tunai hingga kartu prakerja dan juga subsidi token listrik ya. Pemerintah menargetkan penerima bantuan khusus untuk program sembako dan bantuan pangan non-tunai mencapai 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan alokasi anggaran mencapai 45,12 triliun rupiah. Bantuan ini akan disalurkan selama periode Januari hingga Desember 2021 dengan total hingga 200.000 per bulan untuk setiap penerima. Selain itu, bantuan sosial tunai juga akan terus disalurkan melalui PT Pos selama periode Januari hingga April 2021, di mana masyarakat yang sudah mendaftar akan mendapatkan bantuan senilai Rp300.000 untuk 1 KPM. Adapun program bantuan sosial tunai mencakup 1,2 juta penerima dengan total anggaran mencapai 12 triliun rupiah dan program keluarga harapan mencakup 10 juta keluarga penerima dengan total anggaran 28,71 triliun rupiah. Ya, ini semoga bisa menjadi penghibur lara ya karena tidak jadi mudik ya Alan. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga populer di mana di sini menjadi perhatian para pembaca cnbcindonesia.com adalah potret barang mewah sitaan milik tersangka kasus tindak pidana korupsi pengelolaan uang dan juga dana investasi dari PT Asabri. Nah, adapun Kejaksaan Agung telah menyita 9 unit mobil mewah dari tersangka Ilham W. Siregar yang merupakan mantan Kepala Divisi Investasi Asabri periode 2012 hingga 2017. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung kembali melakukan penyitaan barang bukti dalam perkara tindak pidana korupsi, pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri. 5 mobil unit mewah disita oleh tim Jaksa Penyidik, diantaranya adalah 1 unit mobil Range Rover Sport 3.0, kemudian ada juga 2 unit mobil Range Rover, 1 unit Toyota Camry, 1 unit Honda CR-V, 1 unit Honda HR-V, 1 unit Toyota Velfire, dan juga Mitsubishi Outlander dan 1 unit Toyota Innova Venturer. Selanjutnya, aset-aset dari tersangka ini akan dilakukan penaksiran atau taksasi oleh kantor jasa penilai publik guna diperhitungkan sebagai penyelamatan kerugian keuangan negara di dalam proses selanjutnya. Ya, selain itu ada juga hot news yang ditunggu-tunggu terus ya oleh para pelaku pasar dan juga pembaca CNBC Indonesia. Salah satunya adalah terkait dengan pendirian Indonesia Battery Holding yang bernama lengkap adalah Indonesia Battery Corporation pada Jumat sore ini ya. Iya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN akhirnya menyampaikan secara resmi pembentukan dari Indonesia Battery Corporation atau IBC. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan persiapan yang sudah dilakukan sejak tahun lalu di mana pendirian IBC merupakan transformasi Indonesia ke depannya. Dengan adanya pandemi, ini pun juga mempercepat proses transformasi ke arah industri baterai listrik.
Ya, Erick Thohir menyatakan kekayaan nikel di tanah air mencapai 24% dari total kekayaan di dunia. Kini Indonesia pun memanfaatkan momentum untuk inovasi EV battery agar kedepannya Indonesia tidak kalah dengan negara maju lainnya seperti China, Amerika Serikat, dan juga Korea Selatan.